Pernah kepikiran nggak, apa mahakarya terhebat yang pernah diciptakan oleh tangan manusia? Bukan cuma sekadar bangunan biasa yang megah, tapi sebuah karya yang saking luar biasanya, bisa bikin kita merinding saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tahun 2007, sebuah momen bersejarah terjadi ketika lebih dari 100 juta orang di seluruh penjuru dunia memberikan suaranya untuk memilih 7 keajaiban dunia modern. Daftar ini bukan cuma sekumpulan tempat wisata populer, tetapi ini adalah warisan abadi peradaban manusia yang penuh cerita dan kejeniusan. Di video kali ini, kita akan melakukan tur virtual eksklusif ke 7 lokasi spektakuler ini dan membongkar habis fakta-fakta unik di baliknya yang jarang diketahui orang. Mari kita lihat bersama keajaiban arsitektur, sejarah, dan budaya yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siapkan paspor imajiner kamu, karena perjalanan kita keliling dunia dimulai sekarang. Pertama-tama, kita terbang tinggi ke Pegunungan Andes di Peru, sebuah lokasi yang begitu dramatis dan terpencil. Di ketinggian hampir 2.500 meter di atas permukaan laut, tersembunyi sebuah kota kuno milik suku Inca yang begitu megah dan misterius, Machu Picchu. Tempat ini lokasinya begitu terpencil dan sulit dijangkau, sampai-sampai para penjajah Spanyol yang terkenal dengan penaklukannya di seluruh Amerika Selatan tidak pernah berhasil menemukannya. Machu Picchu diyakini oleh para sejarawan sebagai sebuah kompleks peristirahatan mewah yang dibangun khusus untuk Kaisar Inca yang berkuasa. Dibangun dengan presisi luar biasa pada puncak kejayaan peradaban Inca di abad ke-15, kota di atas awan ini secara misterius ditinggalkan begitu saja sekitar 100 tahun kemudian. Apa alasannya? Hingga hari ini, hal tersebut masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Sekarang, oke, siap-siap kaget. Semua bangunan megah yang kamu lihat di sini dibuat dari bongkahan-bongkahan batu raksasa yang dipotong dengan presisi yang sungguh luar biasa, dan yang lebih menakjubkan lagi, semua itu dibangun tanpa menggunakan semen atau bahan perekat apapun. Saking presisinya sambungan antar batu, sehelai pisau tipis pun nggak akan bisa diselipkan di antara celah-celah batunya. Teknik konstruksi canggih yang disebut ashlar ini ternyata punya fungsi tersembunyi. Teknik ini membuat seluruh bangunan di Machu Picchu menjadi sangat tahan terhadap guncangan gempa. Sebuah adaptasi jenius mengingat lokasinya yang berada di wilayah rawan gempa. Dari kota misterius yang melayang di atas awan, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke sebuah piramida ikonik yang ternyata berfungsi sebagai kalender raksasa di Meksiko. Selamat datang di Chichen Itza, sebuah situs arkeologi megah yang pernah menjadi pusat peradaban suku Maya yang maju. Bintang utama di kompleks ini tentu saja adalah piramida El Castillo, atau yang juga dikenal sebagai kuil Kukulcan. Ini bukan cuma sekadar tumpukan batu yang disusun tinggi, tetapi merupakan sebuah mahakarya arsitektur, matematika, dan astronomi yang sangat kompleks dan presisi. Setiap detail yang ada pada piramida ini adalah hasil dari perhitungan yang sangat teliti. Jumlah anak tangga di setiap sisinya, jika dijumlahkan dari keempat sisi ditambah dengan satu anak tangga terakhir di puncaknya, totalnya akan menjadi 365. Sebuah angka yang sama persis dengan jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi. Keajaiban sesungguhnya dari piramida ini terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat fenomena equinox musim semi dan musim gugur. Pada sore hari di tanggal-tanggal tersebut, bayangan yang diciptakan oleh cahaya matahari akan membentuk sebuah ilusi optik yang spektakuler. Seekor ular raksasa yang tampak seolah-olah merayap turun perlahan dari puncak piramida menuju ke dasar. Fenomena menakjubkan ini adalah bukti nyata betapa majunya pengetahuan suku Maya tentang pergerakan matahari dan siklus alam semesta. Kalau kamu baru tahu fakta kalau piramida megah ini sebenarnya adalah sebuah kalender raksasa yang super canggih, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Dari piramida yang penuh dengan perhitungan presisi, kini kita akan berpindah ke sebuah kota menakjubkan yang dipahat langsung dari tebing batu di tengah hamparan gurun pasir yang tandus. Di tengah lanskap gurun yang dramatis, di Yordania tersembunyi sebuah kota kuno yang hilang selama berabad-abad bernama Petra. Kota ini seringkali dijuluki sebagai kota mawar merah karena warna batuan tebingnya yang kemerahan, yang akan menyala indah saat tersorot sinar matahari. Untuk bisa masuk ke dalam kota kuno ini, kita harus melewati sebuah jalur sempit yang diapit oleh tebing-tebing tinggi menjulang. Jalur sepanjang kurang lebih 1 kilometer ini dikenal dengan nama Sik, menciptakan pengalaman dramatis sebelum akhirnya kita disambut oleh pemandangan yang paling ikonik,
Petra dulunya adalah ibu kota dari kerajaan Nabatean, sebuah peradaban yang menjadi sangat kaya, raya berkat posisinya yang strategis di jalur perdagangan rempah-rempah dan dupa antara Arab, Mesir, dan Suriah. Bangunan yang paling terkenal, Al-Khazneh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Treasury, diukir dengan detail yang sangat rumit langsung dari dinding tebing batu pasir. Namun, apa yang sering kita lihat di film-film seperti Indiana Jones hanyalah sebagian kecil dari keajaiban Petra yang sesungguhnya. Kenyataannya, Petra adalah sebuah kota metropolis yang sangat luas, dengan luas area yang diperkirakan mencapai 4 kali lipat dari Pulau Manhattan di New York. Dan yang lebih mencengangkan lagi, para arkeolog memperkirakan bahwa sekitar 85% dari seluruh kota ini masih terkubur di bawah tanah dan belum pernah digali. Coba bayangkan, ada keajaiban dan rahasia apalagi yang masih tersembunyi di bawah pasir gurun di sana. Dari kota perdagangan kuno yang hilang, sekarang kita akan beralih ke sebuah arena pertarungan paling ikonik dan paling brutal dalam sejarah peradaban manusia. Siapa yang tidak kenal dengan Colosseum yang megah di Roma, Italia? Ini adalah sebuah amfiteater terbesar yang pernah dibangun oleh Kekaisaran Romawi, sebuah struktur raksasa yang pada masanya bisa menampung hingga 80.000 penonton yang haus akan hiburan. Selama lebih dari 400 tahun, tempat ini menjadi pusat hiburan yang brutal dan mengerikan bagi masyarakat Romawi kuno. Pertarungan gladiator yang mempertaruhkan nyawa, pertarungan melawan hewan-hewan buas yang didatangkan dari seluruh penjuru kekaisaran, hingga menjadi lokasi eksekusi publik yang disaksikan oleh puluhan ribu orang. Colosseum adalah simbol mutlak dari kekuasaan, kekayaan, dan kehebatan teknik rekayasa kekaisaran Romawi yang tak tertandingi pada zamannya. Di balik kemegahan arenanya, Colosseum ternyata menyimpan sebuah rahasia besar di bawah tanah. Terdapat sebuah sistem terowongan dan ruang bawah tanah yang sangat rumit yang disebut Hypogeum. Disinilah para gladiator dan hewan-hewan liar disimpan dan dipersiapkan sebelum mereka diangkat secara dramatis ke tengah arena, menggunakan sistem lift dan pintu jebakan khusus untuk memberikan efek kejutan yang spektakuler bagi para penonton. Bahkan, yang lebih gilanya lagi, arena utama Colosseum konon bisa diisi dengan air dalam waktu singkat untuk mengadakan simulasi pertempuran laut atau naumachia, sebuah pertunjukan kolosal yang menunjukkan betapa canggihnya teknologi Romawi kuno. Dari saksi bisu sejarah yang brutal ini, kita akan terbang menuju sebuah monumen cinta abadi yang berdiri anggun di India. Inilah Taj Mahal, sebuah mausoleum atau makam megah yang seluruhnya terbuat dari marmer putih berkilauan, yang sering disebut-sebut sebagai monumen cinta terindah yang pernah ada di dunia. Keindahannya begitu memukau hingga terasa seperti sebuah puisi yang diwujudkan dalam bentuk bangunan. Monumen ini dibangun oleh Kaisar Mughal kelima, Shah Jahan, sebagai sebuah persembahan cinta yang tulus untuk istri kesayangannya, Mumtaz Mahal, yang meninggal dunia saat melahirkan anak ke-14 mereka. Proses pembangunannya memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 22 tahun, dan melibatkan lebih dari 20.000 pekerja, termasuk pengrajin, seniman, dan arsitek terbaik dari seluruh Asia Tengah dan Persia. Keindahan utama dari Taj Mahal terletak pada prinsip simetrinya yang nyaris sempurna. Setiap elemen, mulai dari taman, kolam, menara, hingga bangunan utamanya, dirancang untuk menjadi cerminan satu sama lain. Akan tetapi, ada satu hal yang sengaja dibuat tidak simetris di dalam kompleks ini, yaitu makam Shah Jahan sendiri. Setelah wafat, makamnya diletakkan di samping makam sang istri, yang sedikit mengganggu keseimbangan simetri sempurna dari interior ruangan utama. Selain itu, ada satu keajaiban lagi dari Taj Mahal. Warna marmer putihnya bisa berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu dan cahaya matahari. Bangunan ini akan terlihat berwarna merah muda lembut di pagi hari, putih susu yang menyilaukan di siang hari, dan berubah menjadi keemasan yang magis di bawah cahaya bulan purnama. Dari sebuah simbol cinta yang abadi, kini kita akan menuju ke sebuah simbol perdamaian dunia yang berdiri gagah di puncak gunung. Di puncak Gunung Corcovado yang menghadap ke kota Rio de Janeiro, Brasil, berdiri dengan megah patung Kristus Penebus setinggi 30 meter. Dengan kedua tangannya yang terbuka lebar, patung ini seolah-olah sedang memeluk seluruh kota dan menyambut semua orang yang datang. Ini adalah keajaiban dunia termuda yang ada di dalam daftar ini, sebuah karya seni Art Deco yang ikonik. Awalnya, patung ini dibangun pada tahun 1931 dan diresmikan sebagai sebuah simbol untuk memperingati kebangkitan kembali kekristenan di Brasil. Namun seiring berjalannya waktu, makna dari patung ini telah meluas secara universal. Kini ia menjadi simbol perdamaian dunia dan sebuah ikon sambutan hangat bagi semua orang.
tanpa memandang latar belakang atau keyakinan. Patung raksasa yang terbuat dari beton bertulang dan dilapisi dengan mozaik batu sabun ini dirancang secara khusus untuk mampu bertahan dari cuaca ekstrim di puncak gunung, termasuk angin kencang dan sambaran petir. Bahkan, secara rata-rata, patung ini disambar petir sebanyak 3 hingga 6 kali setiap tahunnya. Untuk mengatasi kerusakan akibat petir, di dalam kepala dan lengan patung ini terdapat jalur akses khusus yang memungkinkan para pekerja pemeliharaan untuk melakukan perbaikan. Dari patung raksasa yang memeluk dunia, kita akan mengakhiri perjalanan kita ke sebuah karya rekayasa manusia terpanjang dan terbesar yang pernah ada di planet ini. Dan yang terakhir, sebuah mahakarya pertahanan yang saking besarnya, seringkali muncul mitos bahwa bangunan ini bisa dilihat dari bulan dengan mata telanjang. Inilah dia, Tembok Besar Tiongkok. Kenyataannya, tembok ini sebenarnya bukanlah satu tembok tunggal yang utuh dan tidak terputus, melainkan sebuah serangkaian sistem pertahanan yang sangat kompleks, yang terdiri dari tembok, benteng, menara pengawas, dan barak pasukan. Struktur ini dibangun, diperbaiki, dan diperpanjang selama berabad-abad oleh berbagai dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi wilayah kekaisaran dari invasi dan serangan bangsa-bangsa nomaden dari wilayah utara, seperti bangsa Mongol. Panjang total dari semua bagian tembok ini jika digabungkan mencapai lebih dari 21.000 km, sebuah jarak yang sangat luar biasa. Jika dibentangkan dalam satu garis lurus, panjangnya bisa mengelilingi lebih dari setengah lingkar bumi. Dan mengenai mitos yang tadi kita sebutkan, sayangnya itu tidak benar. Meskipun sangat panjang, tembok besar Tiongkok ini terlalu tipis untuk bisa dilihat dari jarak sejauh bulan dengan mata telanjang. Sebuah fakta yang telah dikonfirmasi oleh para astronaut. Machu Picchu, Chichen Itza, Petra, Colosseum, Taj Mahal, patung Kristus penebus, dan tembok besar Tiongkok. Ketujuh mahakarya ini adalah bukti nyata dari kejeniusan, keyakinan, pengorbanan, dan bahkan kekuatan cinta dari para pendahulu kita. Mereka bukan hanya sekadar tumpukan batu dan bangunan kuno, tetapi merupakan cerita peradaban manusia yang abadi, yang terus menginspirasi kita hingga hari ini. Dari 7 keajaiban dunia modern ini, mana yang paling bikin kamu takjub dan menjadi destinasi impian yang pengen banget kamu kunjungi suatu saat nanti? Coba tulis impian kamu itu di kolom komentar di bawah. Klik like, share video ini, dan subscribe kalau kamu suka eksplorasi fakta-fakta luar biasa seperti ini. Siapa tahu di episode berikutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih mengejutkan dan menakjubkan lagi. Sampai jumpa.